Kisah kesaktian Panembahan Senopati. Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati ing Alaga Saidin Panatagama adalah pendiri Kesultanan Mataram. Dia dikisahkan memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Panembahan Senopati menjadi raja pertama di Kesultanan Mataram atau Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1587 sampai 1601. Dia adalah putra sulung pasangan Ki Ageng Pemanahan dan Nyai Sabinah. Menurut naskah-naskah Babad, ayah Senopati adalah keturunan Brawijaya, raja terakhir Mojopahit. Ibunya adalah keturunan Sunan Giri, anggota Wali Songo. Dia berhasil meletakkan dasar-dasar kerajaan Mataram. Sama seperti kebanyakan raja lainnya, Panembahan Senopati pun dikisahkan sakti mandraguna. Dalam buku Babad Tanah Jawi, mulai dari Nabi Adam sampai tahun 1647 yang disusun W.L. Olthoff di Belanda tahun 1941 dan dialihbahasakan oleh H.R. Sumarsono, penerbit narasi, dikisahkan ada seorang menteri bernama Ki Bocor yang ingin menjajal kesaktian Panembahan Senopati. Dia tidak mau dikuasai Senopati seperti teman-temannya yang mendukung Panembahan Senopati yang ingin menguasai kerajaan Pajang. Nah, ternyata Senopati sudah tahu kalau Ki Bocor ingin menjajal kesaktiannya. Singkat cerita, Senopati kembali ke rumahnya. Dia menyiapkan strategi. Senopati memerintahkan kepada prajurit yang menjaga pintu gerbang agar Ki Bocor dibiarkan saja jika ingin masuk rumahnya. Hari berganti malam. Ki Bocor berniat menculik Senopati. Kerisnya dicoba, mata kerisnya diberi kapuk, lalu lenyap. Ki Bocor masuk sendirian. Prajurit yang berjaga di pintu pura-pura tidak mengetahui kedatangan Ki Bocor. Di dalam rumah, Senopati sedang makan dan duduk membelakangi pintu. Tanpa buang waktu, Ki Bocor segera menerjang, menikam Senopati. Senopati diam. Senjata Ki Bocor tidak mempan. Senopati bahkan tidak menoleh dan tetap menikmati makan malamnya. Ujung keris Ki Bocor tumpul. Ki Bocor kelelahan, lalu jatuh ke tanah dan bersedakap. Kerisnya pun menancap ke tanah. Ki Bocor lemas, lalu bersujud serta bertobat. Melihat hal ini, Senopati menoleh seraya berkata, "Kang Bocor, saya ampuni kesalahanmu dan percayalah padaku." Setelah berjanji setia, Ki Bocor pun pulang. Kisah lain tentang kesaktian Panembahan Senopati adalah saat selesai bertemu Nyi Roro Kidul. Senopati bermaksud kembali ke Mataram. Dia lalu pamit. Senopati berjalan di air seperti di daratan. Setelah sampai di Parangtritis, Senopati terkejut melihat Sunan Kalijogo duduk tafakur di bawah Parangtritis. Senopati pun segera mohon ampun karena memamerkan kesaktian berjalan di air. Senopati lalu diingatkan Sunan Kalijogo untuk berhenti memamerkan kedikjayaan yang dimiliki. Cerita lain tentang kesaktian Panembahan Senopati adalah saat Mataram menaklukkan Madiun. Panembahan Madiun memiliki putri bernama Retna Jumilah atau Retno Jumilah. Dia bersedia bersuami jika ada menantu disembah mertuanya. Syarat lainnya, siapapun yang tidak terluka jika ditoreh dengan pisau cukur yang dia miliki bisa menjadi suaminya. Ketika Senopati mengempur Madiun, Panembahan Madiun yang terdesak ingin meloloskan diri bersama anak dan istrinya. Namun kepada Retno Jumilah
dia meminta agar tetap tinggal di situ. Sebab lumrah jika pihak yang kalah perang akan dijarah semua barang termasuk putrinya. Dia pun meyakinkan bahwa Senopati berusaha menguasai Madiun karena ingin memperistri Retno Jumilah. Retno Jumilah menangis, dia pingsan. Melihat hal itu, Panembahan Madiun meminta kepada abdi perempuan untuk memberikan keris wasiat si Gumarang kepada putrinya jika sang putri siuman. Setelah siuman, sang putri diberi keris tersebut. Dia menghunus keris, menggenggam pistol, menyiapkan serampang atau tombak yang ujungnya bercabang 3 untuk senjata atau untuk menangkap ikan. Dia melempar serampang ke dada Senopati. Ajibnya tidak mempan. Lalu sang putri mencabut keris untuk membuktikan kesaktian Senopati. Tapi Senopati mengeluarkan jurus meminta belas kasihan dari sang putri. Keris pun terjatuh. Sang putri punya satu permintaan lagi. Jika Senopati tidak luka saat ditebas dengan pisau pencukur, sang putri rela dipersunting. Senopati lalu diiris, tapi kulitnya tidak terluka sama sekali. Bahkan pisau itu menjadi tumpul. Akhirnya Retno pun diperistri Senopati. Keris wasiat itu lalu diganti namanya menjadi Kyai Gupita.